Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Monggo opening. Pengajian kita minggu yang lain ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas tempatnya. Semoga nanti apa yang kita baca, kita niatkan pada malam hari ini juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Akan diberi kelebihan bagi kita, memang bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, bagaimana para anbiya. Nabi bisa ketemu Nabi Musa alaihissalam. Apa tujuannya gitu ya? Tujuannya adalah ketika Nabi Allah itu datang menghadap Allah. Jadi ini yang ketiga. Yang kedua itu sebenarnya gini. Nabi menghadap Allah itu bukan menghadap langsung ketemu sama Allah dengan wajah Allah. Gambaran Allah seperti apa enggak, tapi mata hatinya. Mata hatinya yang ketemu dengan Allah. Ini memberikan bimbingan kepada kita, kalau kita ingin ketemu Allah bukan dengan jasadnya kan, tapi dengan mata hati, dengan rasa, bukan dengan jelegernya fisik kita. Maka ketika kita sholat, maka yang dihadirkan itu apa? Hati, bukan fisiknya. Maka kalau dalam konsep thariqat itu ada, nggak salah itu, benar juga, bahwa pertama syariat, kemudian hakikat, yang ketiga makrifat. Syariatnya mau misalnya syariatnya itu sholat, maka sholat itu adalah satu aktivitas yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu sholat. Tapi itu baru syariat, belum bisa merubah perbuatan keji dan mungkar, karena sholat itu bisa merubah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata nggak bisa. Bahwa menghafalkan Quran, baca Quran itu nggak bisa, belum tentu bisa ngusir setan kalau nggak hatinya itu langsung. Saya pernah cerita, saya nguruqyah pernah, setan itu malah guyu kan. Kayak apa? Orangnya yang misalnya Tanya kan masuk orangnya. Sofa guyu tak itu kan. Anak ngapain ke saya, apa pengen masuk saya? Bukan gitu. Karena apa? Saat itu saya hanya baca sekedar baca. Jadi tidak ada idrak silafilah. Yang saya bacakan itu semata-mata fisik saya baca. Beda ketika saya baca itu benar-benar dalam hatinya itu ada hubungan dengan Allah. Mata batin yang baca, keluarnya dari mulut. Baru ta'awud saja sudah panasan. Jadi saya mengalami panas dingin itu terjadi. Demikian juga dalam aktivitas sholat. Jangan semata-mata menggunakan aktivitas fisik ansi, fisik saja. Bahkan dalam Sir Al-Asrar, Sir Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan gini, bahwa sholat secara zahir itu ya syariat itu. Sholat itu ya, juga gitu. Tapi sebetulnya sholat secara batin itu setiap kapanpun kita harus sholat. Karena apa? Yang sholat itu hatinya, batin kita yang sholat. Maka ketika kita sholat, maka harus hadir batinnya itu saat sedang sholat. Maka kalau kita saat sholat batinnya sholat, saat di luar sholat itu kita seperti sholat. Susah kan? Harus dilatih. Itu kusuk. Yang harus dipahami berikutnya tadi adalah bahwa Nabi berhadapan sama itu mata batinnya diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 waktu pertama kali. 50 waktu ini habis pengajian sholat, sebelum pengajian sholat, sebentar lagi sholat lagi, sampai 50 kali. 50 waktu itu 50 kali ya. Berarti siangnya 25 kali, sore saya pagi 25. Kapan tidurnya? Dan pekerjaannya cuma sholat saja. Ketemu kepada Nabi Musa dinasihati gitu ya. Baik,
Muhammad, umatmu nggak akan kuat itu 50 kali. Akhirnya bolak-balik ketemu 5 kali. Tetapi 5 kali itu setara dengan 50 kali. Sehingga manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa satu berbuat kebaikan itu dibalas 10 kebaikan semisalnya. Jadi sholat 5 waktu kita itu setara 50 kali waktu Nabi itu diperintahkan pertama kali itu untuk sholat 50 kali. Sehingga ini berlaku juga dalam setiap kebaikan apapun, sedekah, kebaikan apapun akan dibalas 10 kali. Bagaimana itu sholat itu. Jadi kita cuma cukup 5 kali saja diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat yang bisa menjaga itu seperti apa? Jadi dalam perintah sholat itu ada kata qanitin. Sholat, kemudian sholatil wusta, sholatlah atau sholat wusta, sholat asar, dan kemudian dirikan sholat, dan kemudian sholat dengan cara qanitin. Kata-kata qanitin dalam perintah sholat itu artinya adalah sholat orang yang tunduk, sholat bagi orang yang khudu, orang yang qanitin, orang yang takwa, orang yang taat. Maka kalau orang tidak taat syariat dalam kehidupannya, tidak akan mampu untuk bisa sholat. Gak usah bilang khusyuk, banyak teori tentang khusyuk. Tetapi sholat yang diterima itu kalau seharinya itu taat. Kalau seharinya itu taat, insya Allah berikan ke dalam dirinya itu adalah khusyuk. Karena khusyuk itu kan melibatkan 2 hal. Satu, dia paham apa yang dibaca. Yang kedua, dia tumakninah dalam setiap gerakannya. Yang ketiga dalam ilmu tarekat itu adalah menghadirkan hati di dalam sholat itu. 3 itu. Satu itu adalah sing diwaca itu paham. Yang kedua, tumakninah bacaannya, tumakninah gerakannya. Kadang-kadang kalau ibu sholat itu kan begitu ruku itu langsung begitu ruku sebentar sini, begitu sujud sebentar nempel ndok langsung ini ke susu apa pemiane selaudan, pas susu masakane lali ulun ding tas, lah mau masak kok karo sholat, nggak boleh gitu ya. Sholat selesaikan dulu baru sholat, atau sholat dulu masaknya nanti lah belakangan, jangan sampai sholat disambi. Nah ibu-ibu yang paling pintar nyambi itu ya. Nyambi paling pintar terus masak, kemudian nyambi siang, nyambi sholat lagi. Jadi masaknya kosong, kerjaannya ini terus sholatnya buru-buru. Nah, gitu ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Saat sholat itu ingatan semua, saya nggak penting. Nah karena tidak masukkan batinnya itu sholat. Jadi Sir al-Asrar itu atau Qadar Jalan itu memerintahkan kita sholatlah dengan hati, dengan batin. Maka harus ditata dulu batinnya sehingga terjadilah dia itu sholat. Kalau sholat itu adalah suatu kewajiban, maka nggak akan hadir hatinya itu. Kalau sholat itu suatu kebutuhan yang memang itu menyangkut kedekatan dengan Allah, maka batinnya masuk ya batinnya yang masuk, sehingga itulah yang diperintahkan kita. Kenapa sekarang banyak sekali orang yang sholat tapi korupsi kan? Banyak sekali orang yang sholat tetapi keluarganya berantakan. Di tempat saya itu banyak yang konceng tapi keluarga berantakan, cerai. Lalu sholatnya khusyuk. Apa terus pengaruhnya sholat? Kelihatannya karena khusyuk itu dalam penglihatan manusia. Sementara padahal yang harus diperhatikan sholat itu hatinya hadir ya, batinnya hadir. Itu yang harus diperhatikan ketika kita aktivitas sholat. Dan kita kembali lagi pada konsep yang pertama itu ya. Kenapa sih sholat itu masih sangat berhubungan sekali dengan sekarang? Karena sholat itu solusi setiap persoalan hidup manusia. Nabi Amr Husni hadiahnya sholat. Kita ada masalah, hadiahnya juga sholat. Artinya sholat itu menjadi solusi. Asal sholatnya benar gitu, akan solusi masalah. Sekarang sholatnya kita gimana? Kalau kita nggak memikirkan pentingnya sholat ini, ya repot, persoalan kita banyak nggak dimudahkan oleh Allah. Nah sekarang kondisi sekarang itu apa ya? Serba mengerikan. Kondisi sekarang ini tambah sulit sekali, apalagi kita pada era-era yang seperti ini
tidak bisa menjaga harta kita, tidak bisa menjaga muamalah kita, lebih parah lagi ketika kita ibadah. Padahal untuk menyelamatkan generasi-generasi kita itu ya, salah satunya itu doa kita. Jadi anak itu bisa berubah itu memang harus ada 4 variabel ya. Pertama, mau sholat yang benar lah. Satu, pembiasaan kecil. Nah, pembiasaan kecil ini belum itu paling susah. Kemudian pembiasaan apa? Kemudian lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakatnya baik, ada musola itu bersyukur. Kalau anak kecil kita tinggal di lingkungan musola yang baik itu alhamdulillah. Sahabat saya akan baik karena itu. Kemudian yang ketiga adalah uswah orang tua. Orang tua akan ributannya sampai anak-anak tahu gitu ya. Ribut di hadapan anak itu mengerikan bagi anak. Ada anak yang minta rupiah ke saya kemarin terakhir itu. Anaknya 4. Yang anak pertama kena gangguan jin, anak kedua epilepsi, ketiga nggak mau sholat, nggak mau makan, nggak mau mandi berhari-hari. Yang normal cuma anak yang keempat. Setelah saya selidiki itu, orang tua di rumah berantem terus nggak berhenti ya. Saya cuma nonton. Jadi keluarga pengaruh. Berantem tiap hari nggak berhenti. Atau nggak mau mandi itu, padahal sudah SMP. Nah itu kasus ya. Jadi apa yang ketiga adalah uswahnya orang tua. Yang keempat adalah doanya orang tua. Itu luar biasa, doa itu pengaruhnya luar biasa. Nah, salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa di saat seorang itu lagi sholat. Karena sholat sendiri artinya doa. Maka doa yang terbaik itu ya saat sholat. Mau di mana aja, di Mekah ya saat sholat, lagi sholat itu. Saat di masjid ya lagi sholat, di rumah lagi sholat. Atau setelah sholat, itu mungkin yang kedua. Yang pertama saat sholat itu terakhir kita mendoakan kepada Allah. Itu solusi sekarang ya, yaitu untuk paling dekat dengan kita, untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita lah. Kalau menyelamatkan masyarakat itu terlalu luas ya. Kalau anak-anak kita sendirilah itu paling tidak kita bisa menghadirkan sholat yang benar dalam hati kita, supaya doa kita tembus ke langit, sehingga doa kita menjadi keluarga yang baik. Itu hasil dari perjalanan Nabi itu luar biasa. Hingga saat ini sholat itu mendapat prioritas yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Terus kemudian apa? Yang harus kita pahami bahwa ketika Rasul itu Isra Mi'raj, kemudian sampai Sidratul Muntaha itu, Rasul bertemu Nabi dalam kondisi fisik dan roh, tetapi Allah itu tidak kemudian bersemayam di atas ars itu. Secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, istawa ala ars itu Allah bersemayam itu artinya Allah berkuasa, menguasai ars, karena ars itu tidak dibuat dulu, tetapi Allah ada dulu dan Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah itu bersinggah sana, berarti Allah punya tempat. Padahal Allah itu tidak punya tempat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah ada di mana? Mustawanya itu Nabi Muhammadnya ada di ars sana, tetapi Allah kemudian tidak duduk di atas malah nggak bisa menyamakan Allah dengan hambanya. Jadi Allah itu ada sebelum sesuatu itu ada, dan Allah itulah zat yang tidak ada selain Dia, akan menjadi penolong setiap hambanya. Nah itulah sekelumit dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bahwa agar seseorang itu dipilih oleh Allah, maka penuhilah apa-apa yang menjadi standar pilihan oleh Allah, yaitu Nabi gelar Al-Amin, gelar terpercaya, katanya bersih. Kalau kita ingin dipilih, maka tidak bisa kita nyamin Nabi, setidaknya kita membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ya, membersihkan hati, maka kita akan dipilih oleh Allah. Jadi orang yang hatinya bersih, orang yang tulus, itu yang pertama-tama akan dipilih oleh Allah SWT. Ikhlas bahasanya, bahasa sekarang adalah orang ikhlas, akan dipilih
yang akan diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ya. Yang kedua, bahwa hadiah dari Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu, tapi Allah pengen menghadirkan sholat itu, Nabi kepada sholatnya itu sebagaimana Nabi hadir kepada Allah dalam batinnya. Berarti apa? Sholatlah dengan batin, jangan sekedar zahir saja. Karena sholat itu artinya doa. Maka setiap gerakan dan aktivitas sholat itu ya doa. Maka ketika kita sholat, maka coba batinnya yang kita wujudkan di hadapan Allah. Gak usah mikir yang lain-lain, diupayakan. Nah, diantaranya adalah untuk bisa menghadirkan batin itu, hafalkan arti setiap apa yang kita baca. Biasanya itu awal pertama supaya batinnya itu hadir, dan maksudnya itu apa, sehingga kita sampai pada hakikat sholat ya, bukan sekedar syariat sholat, tapi harus hakikat sholat. Kemudian nanti kita meningkat kepada hakikat sholat, sehingga kemudian kita bisa makrifat, benar-benar mengenal Allah melalui sholat kita itu. Nah, itulah insya Allah yang bisa kami sampaikan. Singkat saja ya, karena waktunya masih ada waktu ya. Sudah pas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena bukan Jumat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Iya. Minum atau doa dulu? Minum juga. Baru doa.